Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Matematika Diskrit, 1 Teknik Informatika 2020B semester genap tahun 2021 akan menyampaikan presentasi berjudul Traveling Salesman Problem. Saya Anggun Kurniatul Hidayah, NIM 006. Saya Mabelta Sasya Beliana dengan NIM 024. Saya Abdul Kahar dengan NIM 026. Saya Reza Ramadan dengan NIM 33 terakhir 072. Apa itu Traveling Salesman Problem? Seorang salesman ingin menjual barangnya dengan berkeliling ke semua kota. Setiap kota memiliki jarak antar kota masing-masing. Salesman tersebut harus menentukan rute terpendek di mana dia mengunjungi semua kota satu kali dan dia akan kembali ke kota awal. Perkembangan TSP. Dari sejarahnya, Traveling Salesman Problem dikemukakan tahun 1800 oleh William Rowan Hamilton, matematikawan Irlandia, dan Thomas Pennington, matematikawan Inggris. Untuk umum, TSP pertama dipelajari oleh para matematikawan mulai dari tahun 1930. Diawali Carl-Menger di Vienna dan Harvard, lalu TSP dipublikasikan Hassler-Whitney dan Merrill Flood di Princeton. Perkembangan metode. Untuk mengetahui apabila kita melakukan perkembangan dalam menyelesaikan TSP, pastinya dengan jumlah waktu yang lebih sedikit. Misalnya kita menemukan metode baru A yang lebih cepat menyelesaikan TSP daripada metode B. Kita akan menganggap bahwa sudah menemukan solusi yang lebih baik. Namun perankingan metode ini akan sulit karena metode-metode tersebut berkaitan erat satu sama lain, tidak hanya dengan perbandingan sederhana. Oleh karena itu, perbandingan dilakukan dengan kasus-kasus yang lebih rumit dan kasus yang mudah dikesampingkan. Dengan begitu, akan terlihat metode-metode yang bisa menyelesaikan permasalahan rumit dengan mudah dan cepat. Dalam banyak permasalahan komputasi, studi tentang algoritma dan fungsi telah menghasilkan solusi matematika yang sangat penting dalam pengembangan penyelesaian permasalahan praktis. Hal ini telah menjadi subjek studi yang utama dalam sains komputer. Perkembangan pemecahan masalah TSP telah dicapai selama lebih dari 30 tahun ke belakang. Jika hal ini terus berlanjut, kita dapat memperkirakan bahwa untuk 30 tahun ke depan kita dapat menyelesaikan permasalahan TSP untuk jumlah kota yang berjumlah jutaan. Konsep dasar TSP. Permasalahan Traveling Salesman Problem jika dalam kehidupan nyata dapat diuraikan seperti bagaimana cara seorang salesman yang berkeliling mengunjungi sejumlah kota dan harus mengunjungi kota-kota tersebut hanya satu kali saja kecuali kota asal di mana dia memulai perjalanan pertamanya, serta bagaimana caranya agar lintasan yang dilalui oleh salesman menjadi lintasan terpendek tapi bisa mengunjungi seluruh kota yang ada. Permasalahan TSP dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan secara langsung, yaitu dengan menghitung semua kemungkinan dari rute yang ada. Setelah dihitung total jaraknya, kemudian pilih salah satu rute yang memiliki total jarak terpendek. Apabila terdapat N kota yang harus dikunjungi, termasuk kota asal, maka terdapat N-1 faktorial per 2 rute yang mungkin dapat digunakan sebagai solusi. Dengan menggunakan cara tersebut, maka diperlukan waktu yang lama dalam pencarian solusi. Oleh karena itu, dibutuhkan algoritma untuk membantu dalam penyelesaian permasalahan TSP, khususnya TSP dengan jumlah kota yang besar. Optimasi Traveling Salesman Problem. TSP atau Traveling Salesman Problem dapat dioptimasi dengan pengimplementasian dalam beberapa metode atau algoritma, yakni A. Complete Enumeration, B. Branch and Bound, C. Heuristic Algorithm, D. Greedy Algorithm, E. Genetic Algorithm. Complete Enumeration. Metode ini akan mengenumerasi setiap kemungkinan yang terdapat dalam graf. Setelah itu, algoritma ini akan membandingkan lintasan mana yang paling minimum. Misal untuk kasus ini, di sini terdapat 4 titik kota yaitu A, B, C, dan D, di mana setiap satu kota dengan satu lainnya memiliki jarak dan panjang lintasannya masing-masing. Jumlah titik yang ada di gambar tadi ada 4 buah, jadi banyak kemungkinan lintasannya ada 3 buah, yaitu A, B, C, D,
AB DCA, AC BDA. Kemungkinan lintasan ini ditemukan dengan menggunakan rumus n-1 faktorial per 2. Lintasan pertama ABCDA atau ADCBA mempunyai panjang 45. Lintasan kedua ACDBA atau ABDCA mempunyai panjang 41. Dan lintasan ketiga ACBDA atau ADBCA mempunyai panjang lintasan 32. Dari hasil enumerasi di atas didapatkan hasil minimum yaitu 32. Tetapi jumlah enumerasi dari algoritma ini adalah n-1 faktorial, yang tidak akan efisien jika jumlah n bernilai sangat besar. Contoh soal. Budi adalah seorang sales panci. Ia ditugaskan untuk mengunjungi 5 kota dalam sehari. Diketahui jarak antara kota satu dengan kota lainnya sebagai berikut. A ke B 6 km, B ke C 5 km, C ke D 2 km, D ke E 4 km, E ke A 7 km, A ke C 9 km, A ke D 8 km, E ke B 5 km, B ke D 3 km, dan C ke E 3 km. Bagaimana caranya agar Budi bisa mendapatkan rute tercepat untuk mengunjungi 5 kota dalam sehari dengan setiap kota hanya dikunjungi 1 kali kecuali kota asal? Pertama, kita hitung dulu menggunakan n-1 faktorial untuk mengetahui berapa banyak kemungkinan yang bisa didapatkan. N-1 faktorialnya, karena jumlah kotanya ada 5, A, B, C, D, E, maka 5 kurangi 1 faktorial, hasilnya 4 faktorial, jadi banyaknya kemungkinan ada 24. Jika sudah mendapat petunjuk, mendapatkan 24 kemungkinan rute yang bisa digunakan oleh Budi, kemudian kita cari rute itu dan ditemukan rute sebagai berikut. Dari 24 kemungkinan rute di atas, karena tadi rumusnya n-1 faktorial per 2. Jadi terdapat rute-rute yang mirip, hanya saja penulisannya dibalik atau awal mula dari kota asal ke kota berikutnya itu dibalik. Misal ABCDEA menjadi AEDCBA. Artinya jarak panjang lintasannya akan sama. Jadi jika disingkat, terdapat 12 rute kemungkinan yang bisa digunakan oleh Budi. Kemudian hitung jarak atau panjang lintasan dari setiap lingkasan dengan menjumlahkan jarak dari satu kota ke kota lainnya. Lintasan pertama memiliki panjang lintasan 24, lintasan kedua 26, lintasan ketiga 21, lintasan keempat 25, lintasan kelima 24, lintasan keenam 26, lintasan ketujuh 28, lintasan ke-8 31, lintasan ke-9 26, lintasan ke-10 28, dan lintasan ke-11 26, lintasan ke-12 27. Dari semua lintasan ini, yang memiliki panjang lintasan paling pendek yaitu pada lintasan ketiga, yaitu ABDCEA atau AECDBA. Jadi Budi dapat menggunakan lintasan ketiga ini untuk memperoleh rute tercepat dalam mengunjungi setiap kota. Branch and bound. Branch and bound merupakan metode algoritma yang umum digunakan untuk menentukan penyelesaian optimal dari masalah optimisasi, khususnya pada diskrit dan optimisasi kombinatorial. Metode branch and bound bertujuan untuk memperkecil search tree. Branch adalah percabangan, sedangkan bound adalah pembatasan. Jadi, algoritma branch and bound digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi maksimal suatu soal programming linear dengan percabangan yang memiliki syarat batasan berupa fungsi kendala. Langkah-langkah algoritma branch and bound untuk menyelesaikan TSP adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tetapkan penyelesaian awal masalah. Penyelesaian yang ditetapkan merupakan rute perjalanan lengkap. Tentukan batas tertinggi pada nilai minimum fungsi objektif dengan mencari berbagai kemungkinan rute perjalanan. Batas atas ini dinotasikan dengan FU. Langkah selanjutnya, buat cabang awal dengan mengatur X1 sama dengan 1 untuk masing-masing kota J sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Untuk I sama dengan J, nilai
CIJ sama dengan M untuk menyatakan rute yang tidak mungkin. Hitung batas terendah yang dinotasikan dengan FL pada nilai minimum fungsi objektif di setiap titik. Dari data awal, hapus baris pertama dan kolom ke J, serta ganti CJI sama dengan M. Tentukan penyelesaian masalah dan tambahkan harga F ke CIJ untuk memperoleh FL sehingga FL sama dengan CIJ plus F. Jika FL kurang dari sama dengan FU, aktifkan simpul, dan jika sebaliknya hapus simpul. Langkah ketiga, jika tidak ada simpul aktif pada langkah ini, maka penyelesaian terbaik saat ini adalah optimal. Jika tidak, pilih simpul dengan nilai FL terkecil dan buat cabang baru dengan mengatur XJK sama dengan 1 untuk setiap kota yang belum dikunjungi sebelumnya. Langkah keempat, buat batasan F pada setiap simpul dengan menghapus baris J dan kolom K dari data pada simpul aktif di atasnya. Tambahkan nilai F ke JK dengan seluruh nilai sebelumnya. Berikut adalah contoh soal Blanks and Brown. Nah, misalkan terdapat 5 kota yang harus dikunjungi dengan jarak antar kota seperti pada tabel berikut ini. Langkah pertama untuk penyelesaiannya adalah penyelesaian awal untuk masalah TSP ditetapkan X12 sama dengan X23 sama dengan X34 sama dengan X45 sama dengan X51 dengan nilai 131 ditambah 139 ditambah 127 ditambah 130 ditambah 131 sama dengan 658 sehingga F1U sama dengan 658. Nah, langkah kedua, buat cabang X12 sama dengan 1 simpul 2, X13 sama dengan 1 simpul 3, X14 sama dengan 1 simpul 4, X15 sama dengan 1 simpul 5. Pada simpul 2, hapus baris pertama dan kolom kedua dari data awal serta ganti C21 sama dengan M sehingga diperoleh seperti tabel berikut ini. Jadi kolom kedua dan baris pertama ini dihapus. Lalu penyelesaiannya adalah X23 sama dengan X35 sama dengan X54 sama dengan X41 sama dengan 1 dengan nilai 139 ditambah 118 ditambah 130 ditambah 144 sama dengan 531 dengan F 531. Jadi FL sama dengan C12 ditambah F sama dengan 131 ditambah 531 sama dengan 662. Atur F2U sama dengan 662. Kemudian simpan penyelesaian ini sebagai penyelesaian baru dan simpul 2 sebagai simpul aktif pertama, simpul aktif sementara. Lalu pada simpul 3 hapus baris pertama dan kolom ketiga dari data awal serta ganti C31 sama dengan M sehingga diperoleh seperti tabel berikut ini. Jadi baris pertama dan kolom ketiga dihapus. Nah, lalu penyelesaiannya adalah X35 sama dengan X54 sama dengan X42 sama dengan X21 sama dengan 1 dengan nilai 118 ditambah 130 ditambah 153 ditambah 131 sama dengan 532 dengan F sama dengan 532. Jadi FL sama dengan C13 ditambah F sama dengan 120
ditambah 532 sama dengan 652. Karena FL lebih kecil dari F2U, maka simpan penyelesaian ini sebagai penyelesaian baru. Hapus simpul 2 dan atur simpul 3 sebagai simpul aktif pertama. Sebagai simpul aktif sementara. Pada simpul 4, hapus baris pertama dan kolom keempat dari data awal serta ganti C41 sama dengan M, sehingga diperoleh seperti tabel berikut ini. Baris ke-1 dan kolom ke-4 ini dihilangkan. Lalu penyelesaiannya adalah X43 sama dengan X35 sama dengan X52 sama dengan X21 sama dengan 1 dengan nilai 127 ditambah 118 ditambah 154 ditambah 131 ditambah 530 dengan F 530. Jadi FL sama dengan C14 ditambah F sama dengan 144 ditambah 130 sama dengan 674. Karena FL lebih besar dari F2U, maka hapus simpul 4. Pada simpul 5, hapus baris pertama dan kolom kelima dari data awal serta ganti C51 sama dengan M, sehingga diperoleh seperti begini. Jadi yang dihapus kolom kelima dan baris pertama. Penyelesaiannya adalah X53 sama dengan X34 sama dengan X42 sama dengan X21 sama dengan 1 dengan nilai 118 ditambah 127 ditambah 153 ditambah 131 sama dengan 529 dengan F sama dengan 529. Jadi FL sama dengan C15 ditambah F sama dengan 131 ditambah 529 sama dengan 660. Karena FL lebih besar dari F2U, maka hapus simpul 5. Oke, next. Nah, langkah ketiga, terdapat satu simpul aktif yaitu simpul 3 dengan FL 652. Buat cabang X32 sama dengan 1 simpul 6. X34 sama dengan 1 simpul 7, X35 sama dengan 1 simpul 8. Buat batasan pada simpul 6, 7, 8 dengan memodifikasi data pada simpul 3. Pada simpul 6, hapus baris ketiga dan kolom kedua dari data di simpul 3 serta ganti C21 sama dengan M sehingga diperoleh seperti pada tabel berikut ini. Lalu penyelesaiannya adalah X24 sama dengan X45 sama dengan X51 sama dengan 1 dengan nilai 153 ditambah 130 ditambah 131 sama dengan 441 dengan F sama dengan 441. Jadi FL sama dengan C13 ditambah C12 ditambah C32 ditambah F sama dengan 120 ditambah 139 ditambah 414 sama dengan 673. Lalu atur F3U sama dengan 673. Kemudian simpan penyelesaian ini sebagai penyelesaian baru dan simpul 6 sebagai simpul aktif sementara. Nah, pada simpul 7, hapus baris ketiga dan kolom keempat dari data di simpul 3 serta ganti C41 sama dengan M sehingga diperoleh
Nah, seperti berikut ini. Lalu penyelesaiannya adalah X45 sama dengan X52 sama dengan X21 sama dengan 1 dengan nilai 130 ditambah 154 ditambah 131 sama dengan 415 dengan F sama dengan 415. Jadi FL sama dengan C13 ditambah C24 ditambah F sama dengan 120 ditambah 127 ditambah 415 sama dengan 662. Karena FL lebih kecil dari F3U, maka simpan penyelesaian ini sebagai penyelesaian baru. Hapus simpul 6 dan atur simpul 7 sebagai simpul aktif sementara. Lalu pada simpul 8 hapus baris ketiga dan kolom kelima dari data di simpul 3 serta ganti C51 sama dengan M sehingga diperoleh seperti tabel berikut ini. Lalu penyelesaiannya adalah X54 sama dengan X42 sama dengan X21 sama dengan 1 dengan nilai 130 ditambah 153 ditambah 131 sama dengan 414 dengan F 414. Jadi FL sama dengan C13 ditambah C35 ditambah F sama dengan 120 ditambah 118 ditambah 414 hasilnya 652. Karena FL lebih kecil dari F3U, maka simpan penyelesaian ini sebagai penyelesaian baru. Hapus simpul 7 dan atur simpul 8 sebagai simpul aktif. Lalu langkah keempat, terdapat satu simpul aktif, yaitu simpul 8 dengan FL 652. Buat cabang X52 sama dengan 1, simpul 9. X54 sama dengan 1, simpul 10. Pada simpul 9 hapus baris kelima dan kolom kedua dari data di simpul 8 serta ganti C21 sama dengan M sehingga diperoleh seperti tabel berikut ini. Penyelesaiannya adalah X24 sama dengan X41 sama dengan 1 dengan nilai 153 ditambah 144 sama dengan 297 dengan F sama dengan 297. Jadi F1 sama dengan C13 ditambah C35 ditambah C52 ditambah F dengan 120 ditambah 118 ditambah 154 ditambah 297 hasilnya 689. Lalu karena FL lebih besar dari F3U, maka hapus simpul 9. Pada simpul 10 hapus baris kelima dan kolom keempat dari data di simpul 8 serta ganti C41 sama dengan M sehingga diperoleh seperti tabel berikut ini. Lalu untuk penyelesaiannya adalah X42 sama dengan X21 sama dengan 1 dengan nilai 153 ditambah 131 sama dengan 284 dengan F sama dengan 284. Jadi FL sama dengan C13 ditambah C35 ditambah C54 ditambah F sama dengan 120 ditambah 118 ditambah 130 ditambah 284 sama dengan 652. Karena FL lebih besar dari F3U, maka hapus simpul 10. Tidak ada simpul yang aktif. Terdapat alternatif perjalanan yang optimal yaitu 1, 3,
lalu 3 ke 5, lalu ke 4, ke 2, dan 1 dengan nilai 652. Algoritma heuristik. Metode heuristik algoritma ini terbagi menjadi dua, yaitu nearest neighbor heuristik dan cheapest insertion heuristik. Nearest neighbor heuristik. Metode nearest neighbor adalah metode heuristik yang digunakan dalam pemecahan masalah rute. Pemecahan masalah dilakukan dengan memulai titik awal, kemudian mencari titik terdekat. Berikut adalah langkah-langkah dalam menggunakan nearest neighbor heuristik dalam penyelesaian TSP. Langkah pertama, mulai dari sembarang kota dan kunjungi kota terdekat. Lalu pergi ke kota yang belum dikunjungi, yang terdekat dengan kota terakhir yang saat ini dikunjungi. Lanjutkan langkah ini sampai sebuah tour kita dapatkan. Langkah 2, ulangi langkah pertama, dimulai dengan kota yang berbeda, pilih rute terbaik. Contoh soalnya, ada 5 kota. Kota A ke kota B jaraknya 6 satuan, kota A ke kota C jaraknya 9 satuan, kota A ke kota D jaraknya 8 satuan, dan kota A ke kota E jaraknya 7 satuan. Jawabnya, jika kita mulai dari kota A, maka yang terdekat adalah kota B. Lalu yang terdekat dari kota B adalah kota D. Lalu yang terdekat dari kota D adalah kota C, lalu ke kota E. Dan itu diulang ke semua kota. Dari 5 percobaan di atas, maka ditemukan rute dengan lintasan terpendek dengan total panjang lintasan 21, yaitu rute yang dimulai dari kota A, B, dan E. Cheapest insertion heuristic. Algoritma CIH dikombinasikan dengan basis data, di mana basis data digunakan sebagai penyimpanan data proses sehingga pengambilan informasi jarak minimal dari beberapa alternatif yang ada dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan query. Konsep CIH sendiri memiliki algoritma sebagai berikut. Penelusuran dimulai dari sebuah kota pertama yang dihubungkan dengan sebuah kota terakhir. Yang B, dibuat hubungan subtour. Sebuah hubungan subtour dibuat antara dua kota tersebut. Yang dimaksud subtour adalah perjalanan dari kota pertama dan berakhir di kota pertama. Misal 13 ke 32 ke 21. Mengganti arah hubungan. Salah satu arah hubungan arc dari dua kota diganti dengan kombinasi dua arc, yaitu arc IJ dengan arc IK dan arc KJ, dengan K diambil dari kota yang belum masuk subtour dan dengan tambahan jarak terkecil, yang mana jarak diperoleh dari CIK ke CKJ kurangi CIJ, di mana CIK adalah jarak dari kota I ke kota K, CKJ adalah jarak dari kota K ke kota J, CIJ adalah jarak dari kota I ke kota J. Ulangi langkah 3 sampai seluruh kota masuk dalam subtour. Contoh soal, terdapat 5 kota dengan jarak yang sama seperti soal sebelumnya. Pilih salah satu kota, misalkan kita ambil kota 1. Kita hubungkan titik 14 ke 42 ke 21. Kota yang belum dikunjungi adalah kota 3 dan kota 5. Misalkan kita ganti arc 14 menjadi arc 13 ke 34. Maka panjang yang tambah adalah hasilnya 3. Lalu satu persatu arc ini kita coba ganti, lalu kita hitung, dan hasil yang terkecil adalah yang ini. Hasilnya adalah panjang tambah adalah 3. Di sini saya akan menggunakan penggantian yang pertama, 14 diganti ke 13 ke dan 34. Selanjutnya, sekarang kota yang belum dikunjungi adalah kota 5. Lagi kita ganti satu persatu arc-nya, kita tambahkan kota 5, dan ketika dihitung
panjang yang terpendek penambahannya adalah penggantian arc 13 menjadi arc 15 ke 53. Jadi total panjang rutenya adalah 21. Greedy algorithm. Algoritma greedy merupakan sebuah algoritma yang dapat menentukan sebuah jalur terpendek antara node-node yang akan digunakan dengan mengambil secara terus-menerus dan menambahkannya ke dalam jalur yang akan dilewati. Mengacu pada konsep greedy yang menganggap bahwa pada setiap langkah akan dipilih tempat atau kota yang belum pernah dikunjungi, di mana tempat atau kota tersebut memiliki jarak terdekat dari tempat atau kota sebelumnya. Berikut adalah contoh soal penyelesaian TSP menggunakan algoritma greedy. Budi adalah seorang sales panci. Ia ditugaskan untuk mengunjungi 5 kota dalam sehari. Diketahui jarak antara kota satu dengan lainnya sebagai berikut. Bagaimana caranya agar Budi bisa mendapatkan rute tercepat untuk mengunjungi 5 kota dalam sehari dengan setiap kota hanya dikunjungi 1 kali kecuali kota asal? Diketahui kota asal adalah A. Pertama, kota A terhubung dengan kota B, C, D, dan E. B, C, D, dan E. Kemudian, kita lihat panjang lintasan dari kota A ke B, kota A ke C, kota A ke D, kota A ke E. Di sini panjang lintasan yang paling pendek ada pada kota A ke B. Jadi, didapatkan rute pertama yaitu dari kota A menuju ke kota B. Kemudian, kita lihat lagi di kota B. Kota B terhubung dengan kota A, E, D, dan C. Karena kota A adalah kota asal dan sudah terhubung dengan B, maka tidak perlu diraukan ya. Jadi langsung BE, BD, BC. Kita lihat mana yang memiliki panjang lintasan terpendek. Yang memiliki panjang lintasan terpendek yaitu B ke D. Jadi, ditemukan lagi rutenya dari A ke B, kemudian ke D. Dari D juga sama. Kita lihat rute yang belum terhubung yaitu C dan E. Dari dua ini, yang memiliki jarak panjang lintasan paling pendek yaitu D ke C. Jadi panjang lintasannya ditemukan kembali yaitu A ke B, B ke D, D ke C. Karena semua kota sudah terhubung, tinggal satu kota yang belum terhubung, jadi didapatkan rute A ke B, B ke D, D ke C, dan C ke E. Kemudian dikembalikan ke kota asal yaitu A. Jadi rute yang telah ditemukan yaitu A ke B, B ke D, D ke C, C ke E, dan E dikembalikan ke A. Di mana A ke B 6, B ke D memiliki panjang lintasan 3, D ke C 2, C ke E 3, dan E ke A 7. Jika dijumlahkan semuanya, kita temukan panjang lintasannya adalah 21. Genetic algorithm. Algoritma genetika sebenarnya terinspirasi dari prinsip genetika dan seleksi alam teori evolusi Darwin yang ditemukan di Universitas Michigan, Amerika Serikat oleh John Holland 1975 melalui sebuah penelitian dan dipopulerkan oleh salah satu muridnya, David Goldberg. Konsep dasar algoritma genetika sebenarnya dirancang untuk menyimulasikan proses-proses dalam sistem alam yang diperlukan untuk evolusi, khususnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin, yaitu survival of the fittest. Berikut adalah contoh soal dari algoritma genetika. Nah, di sini ada jalur lintasan dengan jumlah node ada 5 buah, 2A, B, C, D, E. Dengan jumlah jalur ada 12. Nah, dimisalkan titik asal A dan titik akhir A. Jadi, manakah jalur lintasan dengan rute terpendek? Nah, penyelesaian dengan algoritma genetika ada 5 langkah. Itu
inisialisasi, evaluasi kromosom, seleksi kromosom, pindah silang atau crossover. Dan yang kelima, mutasi. Nah, langkah pertama adalah inisialisasi. Dipilih secara random. Ada 6 buah populasi dalam satu generasi, yaitu kromosom pertama itu B, D, E, C. Lalu kromosom yang kedua B, D, B, E, C. Dan kromosom yang ketiga adalah C, B, D, E. Kromosom yang keempat E, B, C, D. E, B, C, D. Lalu kromosom yang kelima E, C, B, D. Dan kromosom yang keenam C, D, E, B. Next, langkah yang kedua adalah evaluasi kromosom. Menghitung nilai fitness dari tiap kromosom yang telah dibangkitkan pada langkah 1 dengan menghitung bobot dari setiap lintasan. Nah, fitness pertama ada AB ditambah BD ditambah DE ditambah EC ditambah CA dengan 7 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 23. Nah, fitness kedua AD ditambah DB ditambah BE ditambah EC ditambah CA sama dengan 9 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 27. Lalu fitness ketiga AC ditambah CB ditambah BD ditambah DE ditambah EA sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 29. Lalu fitness keempat AE ditambah EB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama dengan 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan 37. Lalu fitness kelima AE ditambah EC ditambah CB ditambah BD ditambah DA sama dengan 9 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 9 sama dengan 30. Lalu fitness yang keenam AC ditambah CD ditambah DE ditambah EB ditambah BA sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan 30. Nah, langkah yang ketiga adalah seleksi. Nah, I sama dengan 1 per fitness I. Nah, I pertama sama dengan 1 per 23 sama dengan 0,043. I 2 1 per 27 sama dengan 0,037. I ketiga 1 per 29 sama dengan 0,034. I keempat sama dengan 1 per 37 sama dengan 0,027. I kelima sama dengan 1 per 30 sama dengan 0,033. Nah, I keenam 1 per 30 sama dengan 0,033. Jadi totalnya adalah 0,043 ditambah 0,037 ditambah 0,034 ditambah 0,027 ditambah 0,033 ditambah 0,033. Jadi hasilnya 0,207. Nah, langkah keempat adalah probabilitas. Untuk mencari probabilitas kita menggunakan rumus berikut, yaitu PI sama dengan HI per total 2. P pertama 0,043 per
0,207 sama dengan 0,208. P2 0,037 per 0,207 sama dengan 0,179. P3 0,034 per 0,207 sama dengan 0,164. Lalu P4 0,027 per 0,207 sama dengan 0,130. P5 0,033 per 0,207 sama dengan 0,159. Nah, P ke-6 0,033 per 0,207 sama dengan 0,159. Nah, yang kelima, probabilitas kumulatif dengan C1 sama dengan 0,028. C kedua 0,028 ditambah 0,179 sama dengan 0,387. C ketiga 0,387 ditambah 0,164 sama dengan 0,551. C4 0,551 ditambah 0,130 sama dengan 0,681. C5 0,681 ditambah 0,159 sama dengan 0,840. C6 0,840 ditambah 0,159 sama dengan 1. Nah, langkah ke-6, metode Lauter-Weill. Bila bagian random LI yang dihasilkan sebagai berikut. L1 sama dengan 0,314. Yang kedua 0,111, 3 0,342, L4 0,743. L kelima 0,521. L keenam 0,414. Nah, induk yang dipilih dengan C K kurang I lebih kecil dari L K lebih kecil dari C K, menghasilkan C2, C1, C3, C5, C4, dan C0. Nah, langkah ke-7 populasi baru yang terbentuk. Nah, kromosom pertama ya, DBEC. Yang kedua BDEC. Yang ketiga CBDE. Kromosom keempat ECBD. Lalu kromosom yang kelima EBCD. Dan kromosom yang keenam CDEB. Angka yang ke-8 adalah pindah silang atau crossover. Misal parameter crossover probability atau PC sama dengan 25%. Berarti jika bilangan random dihasilkan kurang dari 0,25, maka akan dipilih menjadi induk baru. Hasil 6 bilangan random yang dihasilkan adalah L1 sama dengan 0,451,
L2 sama dengan 0,211. L3 0,202. Keempat 0,877. 5 0,777 dan yang terakhir 0,113. Kromosom kakak yang dipilih sebagai induk jika LK kurang dari PC, maka yang akan dijadikan induk adalah kromosom 2, kromosom 3, dan kromosom 6. Nah, yang ke-9 proses crossover. Kromosom 2 sama dengan kromosom 2 kurang dari lebih dari kromosom 3 sama dengan BDEC kurang dari lebih dari kurang dari CBDE. Jadi BDCE. Kromosom ketiga sama dengan kromosom 3 lebih dari kurang dari kromosom 6. Sama dengan CBDE. Lebih dari kurang dari CBDB. CDEB. Sama dengan CDEB. Lalu kromosom ke-6 sama dengan kromosom 6 lebih dari kurang dari kromosom 2. Jadi CDEB. Lebih dari kurang dari BDEC sama dengan CDBE. Nah, langkah yang ke-10 itu hasil crossover. Kromosom 1 sama dengan DBEC diambil dari kromosom induk 1. Kromosom 2 BDCE diambil dari hasil crossover kromosom 2 dan 3. Lalu kromosom ketiga CDEB diambil dari hasil crossover kromosom 3 dan 6. Lalu kromosom keempat ECBD diambil dari kromosom induk 4. Dan kromosom 5 EBCD diambil dari kromosom induk 5. Dan terakhir kromosom 6 CDBE diambil dari hasil crossover kromosom 6 dan 2. Nah, yang ke-11 mutasi. Panjang total gen sama dengan jumlah gen dalam satu kromosom dikali jumlah kromosom. 3 sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Misal probabilitas mutasi atau PM sama dengan 20%, maka jumlah gen yang akan dimutasi adalah 0,2 dikali 24 sama dengan 4,8 sama dengan 5. Posisi tersebut didapat dari pembangkitan 5 bilangan acak. Bilangan acak yang dihasilkan adalah 0,1, maka posisi gen yang akan dimutasi adalah posisi nomor 3, di mana 0,1 kurang dari 3/24. 5 buah posisi gen yang akan dimutasi adalah 3, 7, 10, 20, 24. Nah, langkah yang ke-12 dan yang terakhir adalah proses mutasi. Kromosom 1 DBCE. Nah, kromosom kedua BDEC, kromosom ketiga CEBD, yang keempat ECBD, yang kelima DBCE, yang keenam EBDC. Nah, jadi diperoleh lintasan dengan jalur yang minimum atau yang terpendek adalah lintasan C,
BD. Nah, sekian itu tadi penjelasan contoh soal dari algoritma genetika. Implementasi TSP dengan software MATLAB. TSP dapat diimplementasikan pada MATLAB dari beberapa algoritma dapat kita gunakan genetik algoritma untuk mendapat hasil jarak yang minimum. Yang perlu dilakukan pertama kali yaitu membuat new script, lalu menginputkan jarak antara beberapa kota dengan wujud matriks, di mana baris merupakan kota asal dan kolom adalah kota tujuan. Contoh tabel jarak kota seperti berikut. Kemudian, inputkan ke MATLAB sebagai matriks. Setelah itu, lakukan inisialisasi variabel yang akan dibutuhkan. Kemudian, panggil populasi dan for loop yang di dalamnya menggunakan fungsi random atau randomizing function untuk mengacak berdasarkan kota, serta menghitung jarak tempuhnya dan diakhiri oleh n. Lalu langkah selanjutnya yakni buat looping while, kemudian memilih dua individu terbaik menggunakan sistem seleksi sebagai input dengan fitness terkecil dan disebut sebagai parent 1 dan parent 2. Pada MATLAB, setelah mendapat nilai minimum, dimaksudkan sebagai parent 1, lalu dihapuslah variabel tersebut. Kemudian dapat mencari yang terkecil kedua, dijadikan sebagai parent 2, dan dimasukkanlah kembali parent 1 seperti pada strip di bawah. Setelah terbentuk parent, bentuklah child dari kedua parent dengan crossover atau persilangan bit. Sistemnya yakni menukar silang antara parent 1 dan parent 2, bagian depan dan belakang, menjadi child 1 dan child 2. Setelah langkah tersebut, dilakukanlah mutasi. Pertama kali yaitu menentukan bit yang akan dimutasi, yakni sebanyak 2, lalu tukar kedua bit atau kromosom tersebut dengan suatu persamaan. Dengan suatu kondisi yaitu mutasi akan dilakukan jika bilangan random kurang dari sama dengan mode rate. Kemudian lakukan evaluasi penghitungan untuk jarak child 1 dan jarak child 2 serta lakukan regenerasi. Setelah itu, kumpulkan individu terbaik dari setiap iterasinya yang disebut sebagai elitism. Dan buat kondisi jika iterasi sudah maksimum, maka looping while yang dimulai dari seleksi tadi akan berhenti. Langkah selanjutnya, membuat grafik dengan data yang ditampilkan adalah jarak dan iterasi. Kan beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang paling minimum. Lalu, seperti hasil di bawah adalah hasil yang paling minimum dari contoh matriks sebelumnya. Implementasi TSP dengan C++. Pada grafik di atas, terdapat 4 kota dengan jarak setiap kota masing-masing. Sang pedagang atau salesman memulai perjalanannya dari kota 1 dan akan kembali ke kota 1 setelah mengunjungi sebuah kota tepat 1 kali. Untuk mengetahui rute terpendek yang bisa ditempuh, kita bisa membuat sebuah program untuk mencarinya. Ya, di bawah ini adalah implementasi kode C++. Ini adalah library yang digunakan. Lalu ini fungsi implementasi untuk TSP-nya. Kode ini untuk menyimpan semua simpul selain simpul sumber. Menyimpan bobot jalur terpendek. Lalu kode ini untuk menyimpan bobot jalur saat ini. Kode ini untuk menghitung bobot jalur saat ini. Lalu untuk memperbarui jalur minimum. Ya, saat kodenya di build and run, output yang keluar adalah 80. Jadi rute terpendek yang dilewati oleh salesman tersebut adalah jaraknya adalah 80. Terima kasih.